Pencapaian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Karena ini kaitannya PNS, pekerjaan yang sangat berat. Yang ke-8, PNS wanita yang melanggar ketentuan, ya, pasal 4 ayat 2. Ya, ketentuan pasal 4 tadi menjadi istri simpanan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nih. Yang kelima, bahwa atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 dan pejabat yang melanggar pasal 12 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Terus 11, tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pasal 15, pasal 16 peraturan disesuaikan dengan PP 30/1980. Jadi keluaran PP 53 tahun 2010 ini ketentuannya masih sama atau dilaksanakan sesuai PP 30 tahun 80. Maka dalam hal pasal 50 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 53 2010 tentang disiplin PNS ditentukan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP 30 tahun 1920 tentang peraturan disiplin PNS dinyatakan tidak berlaku. C. Bahwa dalam angka Romawi 10 nomor 5 peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 2010 tentang disiplin PNS ditentukan bahwa dalam berlakunya PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS yang melanggar ketentuan pada pokok-pokok PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil Jungto PP nomor 45 tahun 1990 dapat dijatuhi. Mas ya, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin setingkat lebih berat. Ya, setingkat lebih berat berdasarkan PP 53 tahun 2010. Jadi hukumannya tambah berat. Yang kedua adalah berdasarkan hal tersebut dapat kami tegaskan bahwa dengan dicabutnya PP nomor 30 tahun 1990 tentang peraturan disiplin PNS dan berlakunya PP nomor 23 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS yang melanggar PP nomor 10 tahun 1983 Jungto PP nomor 45 tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat, dipecat dari jabatan berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, terkecuali bagi PNS yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dapat dijatuhi, ya, PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau gendaan ini dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi saya minta kepolisian untuk mengusut jika saudari WW ini menjadi gendaan atau menjadi istri kedua, ketiga, maka mendapatkan hukuman sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Demikian, atas perhatiannya sama sampaikan terima kasih. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional 1 sampai 12 Badan Kepegawaian Negara. Bocoran proses penyelesaian oknum guru SD 03 Tambak Romo yang sudah masuk di Bayangkara Utama, ya bukan sebuah berita, hanya tambahan. Pati Bayangkara Utama bahwa di pertengahan tahun 2015, Pemkab Pati telah memberikan keputusan hukuman kepada PNS yang interdisipliner atau indisipliner. Ini sebagai bentuk konsistensi dan menjadi tolak ukur atau kinerja Pemerintahan Kabupaten Pati di dalam pembinaan terhadap PNS, pegawai negeri sipil, dan sebagai bentuk konsistensi dalam pembinaan Badan Pertimbangan Kepegawaian, ya, BPK, telah memberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 3 PNS, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun kepada 2 PNS dan 2 PNS lagi dibebaskan dari jabatan. Bapak Bupati Haryanto ketika dikonfirmasi terkait menyatakan bahwa
mereka sudah tidak dapat ditoleransi dan tidak bisa dibina, dan ini agar tidak menjalar yang lain, dan upaya hukuman tegas kita berikan karena mereka yang melakukan indisipliner berperkara hukum pidana dan akhirnya tidak bisa kita toleransi agar tidak menjalar dan menular kepada yang lain. Tindakan hukuman indisipliner ini kami berikan dan sudah ditandatangani, mungkin barangkali akan diserahkan segera kepada BKD untuk melakukan tindakan. Kepada BKD, yaitu Jumani melalui Kabid Pembinaan Kesejahteraan Abdul Karis, ketika ditemui ruang kerja mengatakan bahwa tindakan tegas yang diambil Pemkab Pati terhadap 3 PNS karena mereka masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana pelecehan terhadap keluarganya atau anak didik, penganiayaan atau kasus KDRT dan menikah lagi tanpa izin, sedangkan penurunan pangkat diberikan kepada mereka yang melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, dan ini ada yang tersangkut kasus KDRT, yaitu melakukan kekerasan terhadap pasangannya yang sedang diperkarakan. Ada juga yang melakukan tindak asusila dengan siswa yang juga dipidanakan, kemudian diturunkan pangkatnya karena mangkir selama 33 hari kerja dalam 1 tahun. Kemudian ada yang menjanjikan suatu bisa bekerja. Ada juga yang melakukan perceraian tapi tidak mengajukan izin ke bupati selaku penggugat. Terus sedangkan mereka yang dibebaskan dari jabatannya itu karena tindak asusila, artinya melakukan pelecehan seks terhadap orang yang menjadi binaannya, kata Abdul Karis. Sementara untuk PNS Pemkab Pati yang bolos masuk hari pertama kerja di usai cuti menyambut lebaran, datanya diperoleh 57 atau 97 PNS. Rincian 5 tanpa surat keterangan, 17 sakit, dan surat izin ada 65 orang. Pihak BKD tetap akan memberikan sanksi hukuman kepada para PNS yang tidak masuk di hari pertama cuti. Ini masih kita data dan akan kita bicarakan dengan atasan. Mereka masing-masing memungkinkan hukuman ini ternyata tidak puas yang akan kita berikan. Jadi akan dibicarakan dan diatasi bagi yang mereka tidak puas agar ini ditingkatkan hukumannya. Demikian, ini adalah keterangan-keterangan yang kami sampaikan. Kami meminta bahwa ini akan segera ditindaklanjuti dan mendesak sekali karena bukan kita melihat sisi permasalahan itu sendiri, tetapi dampak-dampak dari permasalahan itu yang akan menjadikan kita bertanya-tanya terus jika dilakukan pembiaran. Maka dari itu setidaknya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati segera melakukan klausul atau resolusi yang akan disampaikan kepada kami, dan permohonan dari apa yang kami sampaikan pertama adalah untuk melakukan gelar perkara dan klarifikasi terkait kejadian yang kami sampaikan tersebut, karena hal ini tentu sangat memprihatinkan jika tidak segera ditangani. Dalam hal untuk dimintai keterangan sebagai saksi, ya, ini menguatkan adanya dugaan manipulasi penyelesaian akhir atas alasan insentif tunjangan suami sesuai nomenklatur. Yang kedua adalah menyelesaikan alasan insentif tunjangan suami atas dasar niat baik dan hubungan tata kerja dan tata kelola transparansi birokrasi dan vendor, karena itu berkaitan dengan gaji dan mengikat pada status WIW ini sebagai PNS dan SH sebagai suami sah PNS. Terus menerima ketentuan yang tak bisa menuntut setelah perceraian yang dilakukan dengan tata cara konsultasi. Jadi kita hanya berkonsultasi, menerima ketentuan tak bisa menuntut setelah perceraian dilakukan dan dengan tata cara konsultasi. Rekomendasi lainnya adalah Ombudsman untuk menagih secara langsung kepada yang bersangkutan sebagai penyelesaian akhir. Adapun ketentuan adanya laporan terkait dengan apa yang dilaporkan atas tindakan kesewenang-wenangan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati sebagaimana yang kami sampaikan, yang bertugas di Satreskrim Polsek Sukolilo, Polres Pati, dengan ciri-ciri orangnya adalah berkulit putih, badan tinggi 180 ya 78
atau 170 cm, badan tegap, ciri-ciri di atas mata ada luka dari kiri, ya, ada bekas luka, mulut agak menganga dan ke depan, diduga beralamatkan di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, yang mana telah melakukan penculikan, ya, perampasan, persekusi, merampas, membalari atas istri dan anak saya di tengah jalan malam hari di jalan antara Telogoayu sampai dengan Gabus, tepatnya di Jalan Mojolawaran Gabus setelah kami mengikuti pengajian. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 jam 22 malam di depan Masjid Mojolawaran Gabus. Akibatnya sampai sekarang saya kehilangan anak dan istri saya hingga sekarang dan putus kontak hingga hari ini. Saya merasa ditipu daya, merasa diteror dan diancam bila melaporkan ke pihak-pihak yang berwajib dan berwenang, termasuk akan membunuh atas anak dan istri saya jika saya melapor kepada yang berwenang. Perlu diketahui nama istri saya atas nama Indah Wahyu Widiawati AMPD, guru yang baru saja diangkat menjadi guru SD 3 Tambakromo, berumur 37 tahun. Anak saya Hilda Fitri Ayu Desmanyanti umur 10 tahun, kelas 4 SD. Maka sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta keadilan. Kami menuntut keadilan, meminta tanggapan serius berbagai pihak, terutama adalah Kapolsek Gabus sebagai TKP, tempat TKP, maka dari berbagai unsur pandangan ini terkait mensikapi menindak siapapun, ya, barang siapa atau siapapun yang berbuat semenang-menang tersebut, sekalipun aparat yang mencoreng citra dan nama Polri dan berkenan untuk menghukum anak buahnya dan memberikan tindakan sesuai hukuman yang berlaku di Indonesia. Demikian, atas dukungan dan kinerja kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Kami sampaikan mulai tembusan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan pihak terkait, karena negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Negara ini demokrasi, maka demokrasi hukum adalah presisi. Negara ini adalah negara yang berpayung hukum, di mana rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan keamanan dari negara, baik diminta atau tidak, baik langsung maupun tidak langsung, atas perbuatan tindakan anarkis, brutal, arogan, vandalisme, dan premanisme yang dilakukan oknum warga negaranya terhadap warga lainnya. Karena ini betul-betul perundungan, sehingga saya ini nama Sholihul Hadi, SAG SPD, RT 4 RW 1 Karangkonang, Winong Pati, melaporkan atas tindakan dan peristiwa tersebut agar dapat segera diungkap dan ditangani. Selain itu, keterangan semuanya ini terangkum di dalam akumulasi kasus. Mudah-mudahan dari harapan saya di situ ada petunjuk-petunjuk dan bentuk konsistensi polisi untuk dapat konsistensi penanganan kasus menjadi tolak ukur kinerja kepolisian. Dan kami hanya akan meminta tidak tanpa terkecuali siapapun dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa apapun, termasuk pemerintahan dari PNS atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian dan menjadi tindak lanjut yang tidak berlarut-larut, dan kami meminta kejelasannya dan klarifikasi dari kepolisian atas sampai di manakah tindak lanjutnya, dan setidaknya kami juga bisa memperhatikan dan mengawal, termasuk juga meminta perkembangannya penanganan kasus tersebut sudah sampai di mana. Jadi selama ini sekalipun berhenti, saya sudah menyampaikan laporan ke Polres Pati sebagai catatan bahwa kasus ini memang kasus masif yang sampai sekarang pada hari ini belum dapat ditangani dan belum selesai, atau kami belum mendapatkan tanggapan yang serius dan memuaskan kami. Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Saya Sholihul Hadi, SAG SPD, oknum guru, ya, juga saya adalah guru di Madrasah Aliyah Darul Ma'la dulu, yaitu di SMP Negeri 2 Winong, dan waktu itu di
STM Permata Nusantara Gabus 2011. Demikian, saya sudah bekerja keras untuk melakukan penelusuran atas kasus ini. Kami meminta untuk diusut tuntas siapa saja dalang otak dan siapa yang terlibat di dalam rekayasa kasus ini untuk dimintai keterangan. Petunjuknya jelas, silakan bertanya kepada Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso, ya, kami tua Desa Karangkonang atas nama, ya, waktu itu adalah Subiyanto, terus LMD atas nama Semi, terus BKD Desa Karangkonang, ketua BKD atas BPD atas nama Siswanto dan Surini. Juga bisa bertanya saudara saya adalah Bapak Dere Jabir, bertanya kepada ketua RT waktu itu, yaitu Bapak Sujo, terus Carek Desa Karangkonang atas nama Sudar, dan beberapa pihak-pihak yang internal. Adapun pihak luar bisa ditanya adalah yang mengetahui bahwa kasus ini adalah pelakunya seorang oknum polisi adalah Genjik atau Sanuri, warga Kopek Karangwotan, Suntari Karangwotan, Gunadi Karangwotan, Rentiatun Gunadi Karangwotan, Digdo Karangwotan, Sunaryo Karangwotan, Purwaito Karangwotan, Parjono Karangwotan, dan yang lainnya mengetahui semua ini termasuk Rakiman Budeh. Jadi ini ada rentetan kejadian peristiwa. Nanti pengembangannya di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, silakan tanya Jaswadi yang mengetahui juga adanya cash flow tersebut, CS, dan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Muhammad Sutopo, dan sebelumnya adalah Jayu Setianto. Itu kunci-kunci yang saya sampaikan, bisa dimintai keterangan apa motif kejadian persekusi atau penculikan saudara IWW oleh gerombolan tersebut, sehingga semua ada titik terang apakah dari dalam keluarga sendiri atau kasus ini terkuak dari luar. Tapi yang jelas ini adalah mafia atau sindikat besar yang mengetahui. Untuk itu kami meminta kepolisian segera mengungkap dan segera menjalankan kasus ini sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun tidak bisa lepas dari jerat hukum. Jika mereka betul-betul bersalah, maka kasus hukum ini harus segera terungkap dan harus terselesaikan. Kami meminta semua disidik dari nol, siapapun yang terlibat untuk dapat dijerat atau dapat dimintai keterangan dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Demikian laporan kami, terutama kepada Bapak Kapolsek Gabus. Saya sampaikan terima kasih karena sudah mengendal kasus ini sejak tahun 2011 dan bagus sekali sampai 2021 belum terungkap. Nah, ini kan pekerjaan yang sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan akan lebih bagus dan biarkan sampai kiamat. Jadi kalau menerima laporan itu jangan seperti itu, jangan memilah dan memandang siapa yang melapor. Kami meminta dipandang secara fair dan diselesaikan secara bagaimana lah, entah itu kekeluargaan atau presisi atau promoter sebagaimana undang-undang yang berlaku, dan ditimbang mana yang urgen, mana yang betul-betul korban, yang mana yang pelaku. Jadi ini linear sinkron gitu. Tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu yang nunggangi daripada setiap kasus. Dan adanya keterlibatan vendor pihak ketiga dan mungkin LSM ini mengganggu, ya jangan sekaligus langsung dibuang, tetapi dimintai keterangan apakah benar apa yang dilakukan itu. Demikian laporan kami, mudah-mudahan menjadi pertimbangan atau pembelajaran semua pihak tentang bagaimana upaya penegakan hukum. Saya Solihul Hadi SG menyampaikan apakah kasus ini memenuhi unsur penyelesaian kasus atau tidak. Yang jelas kami meminta kepolisian melakukan pengembangan atas temuan-temuan kami dan membuktikan akan dikemanakan kasus ini dan siapapun yang terlibat ini apakah dilakukan pembiaran atau penangkapan. Itu dulu, mudah-mudahan tidak ada gading yang retak, semua jelas sesuai SOP dan kita dapat bekerja bersama-sama termasuk di dalam kinerja penyelesaian upaya penyelesaian kasus kejahatan ras dan pelanggaran hukum di wilayah Pati. Terima kasih. Jayalah Polri, jayalah Indonesia Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.